Allahumma lakasum itu nggak boleh karena hadisnya dhaif. Ada 3 pertanyaan penting nih. Pertama, adakah keharusan seorang muslim berdoa dengan redaksi yang itu bersumber dari hadis sahih? Kedua, siapa kemudian orang yang berhak menentukan bahwa ini sahih, ini hadis nggak sahih, ini hadis dhaif, ini hadis nggak dhaif? Kemudian yang ketiga, kalaupun memang benar itu hadis dhaif, apa kemudian dilarang untuk seorang muslim mengamalkan kandungan dari hadis dhaif itu sendiri? Pertama, apa iya orang tuh harus doa dengan hadis, dengan redaksi dari hadis yang sahih? Kan nggak ada kewajiban itu. Tidak pernah kita temukan ada ulama yang mengatakan, wahai para kaum muslimin berdoalah dan redaksinya harus dari hadis yang sahih. Enggak. Ulama kita mengajarkan doalah kepada Allah wa antum mustaqirun, dan kamu berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan. Yang penting yakin. Malam yad'u ala ismin au ala syarrin. Selama doanya itu bukan untuk kemaksiatan dan juga bukan untuk keburukan orang lain, kan begitu. Kalau seandainya berdoa itu harus dengan redaksi yang sahih dan itu bahasa Arab, berarti kan agama Islam ini bukan agama buat semua umatnya. Ya diskriminatif kan gitu. Kasihan teman-teman orang yang nggak bisa bahasa Arab, yang kalau tiap hari doa pakai bahasa Sunda, doa pakai bahasa Padang, doa pakai bahasa Jawa. Itu yang pertama. Tidak ada keharusan kalau doa itu dengan redaksi yang itu sumbernya hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, siapa kemudian yang berhak menentukan bahwa ini hadis sahih dan itu tidak sahih? Nah, itu kan juga bukan perkara wahyu. Artinya dulu Nabi Muhammad SAW nggak pernah kan menentukan nih hadisnya sahih ya, gitu. Ini hadisnya nggak sahih kan nggak. Nabi Muhammad ngomong ya ngomong aja. Kemudian direkam oleh para sahabat sampai akhirnya kepada para ulama-ulama muhadis ini. Nah, untuk menentukan ini sahih atau tidak sahih dari Nabi Muhammad, itu perkara ijtihad. Ulama beda-beda. Kadang ada satu hadis dibilang sahih, tapi di ulama lain ini dibilangnya dhaif. Kadang dibilang hasan, tapi yang lain bilangnya sahih. Kadang dibilang hasan, tapi yang lain bilangnya dhaif. Jadi penstatusan hadis itu perkara ijtihadi, bukan wahyu gitu. Artinya mungkin yang antum dapat sekarang tuh yang bilang hadisnya dhaif gitu ya. Tapi kalau kita buka kitab fikih lagi ternyata, atau kitab-kitab hadis juga, Imam Nawawi Al-Syafi'iyah Ad-Dimashqi itu salah satu pentolan keren ulama Syafi'iyah begitu ya. Beliau menulis dalam kitabnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin itu bahwa disunnahkan ketika berbuka itu Allahumma lakasum itu yang dianjurkan, dan itu yang kemudian terwarisi oleh kita dari guru-guru kita. Allahumma lakasum itu berarti hadis Allahumma lakasum itu menurut Imam Nawawi bukan hadis yang dhaif begitu. Jadi tergantung siapa nih gitu. Emang kebetulan aja kali yang populer tuh yang bilang hadisnya dhaif kan begitu. Padahal di kitab-kitab ulama kita Allahumma lakasum itu diajarkan. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita terima hadis itu sebagai hadis yang dhaif, apakah kemudian orang terlarang untuk mengamalkan hadis dhaif itu? Gitu ya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu mengatakan yustahab dianjurkan orang untuk mengamalkan fil fadail dalam masalah fadailil amal, yaitu mengamalkan hadis dhaif enggak ada masalah. Man lam yakun dha'fuhu syadidan, selama dha'ufnya itu lemahnya itu enggak syadid, enggak sampai maudhu begitu. Dan masalah doa Allahumma lakasum ini bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram juga, dia masalah fadail. Yang lebih modern, Dr. Mahmud Tohan, beliau punya kitab Taisirul Mustalahul Hadis. Beliau mengatakan hadis dhaif itu boleh kok diamalin. Pertama tadi, dhaifnya itu enggak syadid, enggak sampai kemudian jadi hadis palsu, hadis maudhu begitu ya. Kemudian yang kedua, sama seperti Imam Nawawi pada fadail, pada targhib wa tarhib, bukan masalah halal haram, bukan juga masalah akidah. Yang ketiga, ayyan darija tahta aslin maqbulin,
hadis ini berada di bawah hadis yang lain. Jadi kandungannya mirip dengan hadis yang lain dan hadis itu adalah hadis yang sahih diterima. Tadi kita sudah singgung bahwa buka puasa itu adalah waktu mustajab. Yang keempat, kalau memang itu benar hadis dhaif, tidak boleh kita mengamalkan hadis itu sambil meyakini bahwa hadis itu adalah hadis yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang tersambungnya masih diperdebatkan. Itu kalau kita terima hadis Allahumma lakasum itu hadis dhaif. Jadi dari 3 masalah yang kita temukan tadi, nggak ada keharusan doa pakai bahasa Arab. Kemudian penstatusan nggak ada keharusan doa pakai hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, tidak ada penstatusan hadis itu masalah istihadi. Kemudian yang ketiga adalah kalaupun hadis dhaif ternyata tetap masih boleh kita amalkan. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.